kuali persegi 4 naga ini, apakah benar sekuat yang kau katakan? Kau. Ini. Mencari mati. Kamu berani merusak artefak suci sekte kami. Semut cacing. Kau berani merusak artefak suci sekte kami. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Aku kira dia adalah seseorang yang penting. Dia hanya memiliki gelombang vitalitas, kekuatan yang cukup besar. Namun dia adalah sampah yang bahkan tidak memiliki akar spiritual. Murid-murid sekte Suantian, dengarkan perintahku. Tangkap orang gila ini yang merusak artefak suci. Hei, jangan coba-coba menjebakku. Jelas-jelas, kuali persegi 4 naga milikmu yang terlalu rapuh, pasti palsu. Kalau tidak, kok bisa pecah saat aku membengkokkannya. Merusak artefak suci sekte kami. Kejahatanmu tidak terampuni. Kamu harus kembali bersama kami untuk diadili. Ini diperbaiki lagi. Bagaimana ini? Bisa diperbaiki. Bagaimana artefak suci ini diperbaiki lagi? Ini benar-benar bisa memperbaiki diri sendiri. Seperti yang diharapkan dari artefak suci. Sungguh menakjubkan. Luar biasa. Anak ini memiliki kekuatan tak terbatas. Dan kekuatan garis keturunan yang kuat. Dia adalah bahan yang bagus untuk alkimiaku. Cukup. Artefak suci sekte kami. Tak mungkin dilakukan manusia biasa sepertinya. Rusak dengan mudah. Namun kali ini, karena mengganggu upacara perekrutan sekte, dia harus dihukum. Putra Suci menganggapmu pelanggar pertama kali. Istana sekte membutuhkan seorang tukang. Karena itu, kau dihukum melayani di sekte Suantian sebagai tukang selama 3 tahun. Itu tidak sepenuhnya tidak dapat diterima. Tapi aku ingin bertanya, bagaimana makanan di sekte Suantianmu? Jika makanan dan penginapan disediakan, maka aku mungkin akan mempertimbangkannya. Manusia biasa hanyalah manusia biasa. Sekte Suantianku memang sekte suci terkemuka di dunia. Segalanya tersedia dengan mudah. Jika kita bahkan tidak bisa mendukung satu pekerja serabutan pun, kalau tersebar, bukankah jati bahan tertawaan? Cepat mulai sekarang. Kamu akan tinggal di kamar kecil gelap ini. Kamu tidak boleh keluar selama 3 hari. Jika tidak cepat turun gunung. Dan tunggu sampai mati kelaparan. Tidak seserius itu, akad senior Fang bukan. Aku hanya bersin. Ngomong-ngomong. Nanti, akankah seseorang membawakanku makanan? Mati kau. Tiga hari kemudian, pelet iblis bisa disempurnakan. Setelah mengonsumsi pelet iblis, putra suci ini akan bisa segera melangkah ke alam raja bela diri, menjadi yang terdepan di antara generasi muda. Xiaoyan, kali ini aku berutang semuanya padamu. Setelah aku menjadi guru sekte di masa depan, kau akan menjadi istri guru sekte. Selama aku bisa membantumu. Xiaoyun bersedia melakukan apapun yang kamu minta. Hanya seorang fana. Jika dia mati, ya mati saja. Bak pauku. Kau berendam di bak obat selama 3 hari, dan kau masih belum mati. Di mana obatku? Di mana bahan-bahan surgawi dan harta duniawi itu? Tentu saja aku menyerapnya. Tapi obat-obatan itu cukup bagus. Setelah aku menyerapnya, aku merasa sangat kuat sekarang. Dan makanan terasa sangat lezat. Namun itu tidak membuatku kenyang lama. Bahkan tidak sebagus bak pauku. Tidak membuatmu kenyang. Kau bilang itu tidak membuatmu kenyang. Bahan surgawi dan harta duniawi milikku. Aku akan membunuhmu. Cukup. Dia hanyalah seorang pelayan belaka. Jika dia melakukan kesalahan, sekte akan menanganinya sesuai aturannya. Kau seorang putra suci yang bermartabat. Bagaimana bisa kau merendahkan diri dan terlibat dengan seorang pelayan belaka? Perilaku macam apa itu? Kesalahan apa yang dia lakukan? Dia diam-diam makan bakpao di dapur belakang. Keterlaluan, dia berani diam-diam makan bakpao. Murid seperti itu harus segera diusir. Usir dia dari gunung. Bukankah aku baru saja makan beberapa bakpao? Kau sekte terkemuka. Kau tidak akan sejauh itu kan? Hanya beberapa bakpao. Guru sekte Suantian, Changsuan patuhi dekret ini.
Berdasarkan dekrit kekaisaran, 3 hari lagi akan diadakan konferensi 4 negara. Lokasi tuan rumah ditetapkan di sekte Suan Tianmu. Ini menyangkut tatanan dunia. Kau harus sangat memperhatikannya. Dimengerti. Tak disangka, konferensi 4 negara, sekte Suan Tianku menjadi tuan rumahnya. Maka sekte Suan Tianku akan terkenal di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa permaisuri sangat menghargai sekte Suan Tian kita. Guru sekte perkasa, sekte Suan Tian perkasa. Selanjutnya, permaisuri menginstruksikan bahwa murid sekte Suan Tian Xiaofan harus hadir. Siapa Xiaofan? Kenapa aku yang terhormat belum dengar? Pelayan itu baru saja diam-diam makan bakpao dan diusir. Saya tidak mengerti mengapa permaisuri bersikeras meminta pelayan sek keluar menghadiri pertemuan. Ini bisa merusak martabat bangsa yang besar. Diam pengaturan permaisuri. Bukan untuk kau spekulasikan. Bagaimanapun Xiaofan harus hadir. Jika terjadi kesalahan, posisimu sebagai guru sekte kemungkinan akan berakhir. Cepat pergi. Cepat pergi dan bawa kembali Xiaofan itu untuk ketua sekte ini. Cepat daftar. Bisakah aku mencobanya? 10 koin tembaga. Bos, bisakah aku membayar setelah pertandingan? Tidak punya uang. Orang ini tidak punya uang. Dan masih ingin roti kukus gratis. Penampilannya miskin, tapi masih mau berkompetisi. Pasti gila, karena kelaparan. Enyah. Jika tidak punya uang jangan membuat masalah. Ada yang mau daftar? Bos, lihat bisakah saya menggunakan ini sebagai jaminan untuk koin tembaga. Coba kulihat. Tapi jika saya menang, kau akan mengembalikannya padaku. Biar kulihat dulu. Baiklah. Begitu banyak orang bodoh, tidak cukup penipu. Su Xiao Qiang, ayo. The film was translated and narrated by M Media. Benarkah? Sudah Qiang maju. Bagus. Baiklah, terbaik dari 5 pertama mencapai 3 kemenangan. Maju. Menang 5 dari 7, langsung lolos. Terus. Anda terlalu baik. Ada apa dengan anak ini? Ini. 1 orang melawan 8. Masih begitu santai. Anak nakal ini pasti bermain curang. Semuanya maju, jangan biarkan dia kabur. Apa yang Anda lakukan? Di sana, kepung dia. Berhenti. Aku adalah putra suci sekte Suan Tian. Orang ini adalah murid sekte Suan Tianku. Jangan lancang. Murid sekte Suan Tian Xiaofan, patuhi perintahku. Cepat kembali ke sekte bersamaku. Murid sekte Suan Tian apa? Bukankah Anda bilang saya hanya pesuruh? Lagi pula, sekte Suan Tian Anda sudah mengusir saya. Mengapa saya harus kembali dengan Anda untuk digunakan oleh Anda dalam alkimia? Di sini saya punya bakpao untuk dimakan. Saya tidak akan kembali. Bagus sekali, Xiaofan. Kau masih berani menyebut obat kepadaku. Semua bahan-bahan surgawi dan harta duniawi milikku. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Sempurna. Murid-murid sekte Suan Tian, patuhi perintahku. Ikat dia dan bawa dia kembali kepadaku. Kita akan menanganinya perlahan. Kalian semua, Berhenti. Bagaimana kalian bisa memperlakukan Tuan Xiao seperti ini? Semua ini karena murid junior tak tahu apa-apa. Tuan Xiao, bersediakah kembali ke sekte? Izinkan saya menebus dengan layak atas kelalaian dan ketidakhormatan tadi. saya tidak akan kembali. Jika saya pergi ke sekte Suan Tian Anda, mereka ribut hanya karena makan bakpao. Jika saya kembali dengan Anda,
bukankah saya akan mati kelaparan? Kali ini, setelah kembali ke sekte, saya janji beri Anda tempat tinggal sendiri. Dan Anda bisa makan sepuasnya jika Tuan Xiao belum menikah. Murid wanita elit sekte Suantian saya, Fang Yun, juga bisa saya berikan kepada Tuan Xiao untuk dinikahi. Baiklah. Melihat betapa tulusnya Anda, maka saya akan kembali dengan Anda. Tapi biarkan saya katakan ini dulu. Bak Pao harus tidak terbatas. Jangan menarik kembali kata-kata Anda. Tentu saja, tentu saja. Ayo pergi, ayo pergi. Xiao Fan, Tuan Xiao. Saya di sini. Ada apa ini? Lepaskan, lepaskan. Bukan apa-apa. Kakak senior membantuku peregangan regangkan badan. Hanya melonggarkan otot dan tulang saya. Ketua sekte, mengapa Anda tidak mencobanya? Ini adalah milik sekte Suantian kami. Teknik rahasia unik. Saya tidak akan mencobanya. Permaisuri sudah keterlaluan. Dia berani suruh kami menikahi orang rendahan ini. Dari tanda pinggangnya, dia jelas pelayan rendahan. Permaisuri bermaksud menggunakan ini untuk sengaja mempermalukan ketiga negara kami. Pelayan rendahan ini, tubuhnya tak punya sedikit pun energi spiritual. Seorang narapidana kecil. Dan sebagai selir pula. Hai. Saya tidak memprovokasi Anda. Kalian bertiga, mengapa Anda membicarakan saya seperti itu? Luar biasa. Wanita wilayah barat ini, bagaimana dia terlihat persis seperti Chun Hua? Lalu kebajikan atau kemampuan apa yang kau miliki untuk sekaligus menikahi kami, tiga putri kesayangan surga sebagai selir? Saya sebenarnya tidak tertarik pada kalian bertiga. Lalu mengapa kau ada di sini? Ketua sekte kami berkata, selama saya muncul, Bak Pao akan berlimpah. Dan dia bahkan membantu saya mendapatkan istri. Wanita itu. Bajingan. Wanita apa? Itu cuma kata-kata ketua sekte agar kau kembali. Itu yang kukatakan. Akan ku beritahu, aku Feng Yun hanya akan menikah. Kakak senior jenius di hatiku, Xiao Xuan. Sedangkan kamu, kata ingin makan daging angsa. Tidak mungkin. Itu juga tidak apa-apa. Bagaimanapun untuk daging angsa Anda, kodok ini. Tuan muda ini sama sekali tidak tertarik. Adapun ketiga kakak perempuan, mereka memang cukup baik. Mereka hampir tak layak bersamaku. Jika Anda bersikeras untuk menikah, maka saya akan dengan enggan menerimanya. Kau pikir kau pantas? Xiao Fan, kau telah membawa bencana besar bagi sekte. Cepat berlutut untuk meminta maaf. Para putri bangsawan dari tiga negara. Bagaimana bisa kau memprovokasi mereka? Saya katakan Putra Suci, Anda sebenarnya di pihak siapa? Ketiga putri yang menikahi saya adalah dekret permaisuri Daishou. Anda justru membela putri-putri dari tiga negara. Apakah Anda pengkhianat Daishou? Kamu. Karena kalian semua meragukan dekret yang mulia, maka sebaiknya aku memberitahumu sebuah kebenaran. Daishou mampu mengalahkan Raja Iblis dan menyelamatkan dunia. Justru Tuan Muda Zhao inilah yang bertindak, yang menyebabkan kekalahan besar Raja Iblis. Bagaimana itu mungkin? Jika dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, bagaimana mungkin dia puas berada di sekte Suantianku? Sebagai seorang tukang biasa, Putra Suci ini sudah lama menyelidiki orang ini. Dia hanyalah orang tak berguna tanpa akar roh. Intelijen ini pasti salah. Permaisuri Daishou mengeluarkan dekret ini pasti untuk mempermalukan ketiga negara kami. Percaya atau tidak? Jika Anda bersikeras mengatakan, orang tua yang meledak itu adalah Raja Iblis, maka saya memang mengusirnya. Omong kosong. Pada hari itu, leluhur tua sekte Suantian pasti telah muncul untuk menekan Raja Iblis. Siapapun yang menekan Raja Iblis, orang itu adalah orang yang mulia ratu. Ingin beri penghargaan atas jasanya. Ini adalah pencapaian sekte Suantian. Aku adalah putra suci sekte Suantian. Sesuai dengan dekret yang mulia, ketiga putri harus menikah denganku. Menikahimu? Kau pikir kau siapa? Permaisuri ini, kultivasi menyimpang, pasti luka dan jati gila, dan kehilangan akal sehatnya. Mengapa dia mengeluarkan dekret tak masuk akal begitu? Sampah tukang seperti ini. Dia tak pantas untukku, jenius dari belantara utara. Saya hanya ingin tinggal di sekte Suantian ini, dan mencari nafkah. Siapa sebenarnya permaisuri ini? Mengapa entah dari mana? Dia menggali lubang sebesar ini untuk saya. Anak muda, kau harus mengatakan yang sebenarnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Jika memang benar kau yang mengusir Raja Iblis, aku Suan Yuanmin, selalu menghormati pahlawan. Jika aku harus menikah, maka aku akan menikah. Suan Yuanmin, kau benar-benar bisa menyukai orang seperti dia?
Javan ini jelas tidak memiliki esensi spiritual sama sekali. Dia hanyalah seorang manusia biasa, sampah seperti ini. Jika kau ingin menikahinya, maka nikahilah dia. Putri ini pasti tidak akan menikahinya. Pelayan kecil ini, apakah dia melawan Raja Iblis atau tidak? Nona ini tidak tahu, tapi dia selalu menjadi budakku. Jika kamu ingin menikah dengannya, kamu harus bertanya padaku dulu. Budak, kita berada di era apa? Anda masih bermimpi menjadi pemilik budak. Biarkan saya beritahu Anda. Jika bukan karena fakta bahwa saya dulu ingin makan bakpao sampai kenyang, saya tidak akan setuju menjadi pelayan Anda. Saya tidak pernah berpikir Anda dan Ye Xuan itu akan begitu jahat. Benar-benar mendorong saya ke dalam tong obat untuk pemurnian pil. Omong kosong, kamu jelas mencuri bahan obat-obatan dan tidak sengaja jatuh sendiri. Javan, kau menyimpan niat jahat, berniat melibatkan Sekte Suantian dalam kesalahan. Hari ini kau harus berlutut di hadapan para putri 3 negara. Siapa Anda sehingga bisa membuat saya berlutut? Aturan fisik dunia Anda berbeda dari saat saya tiba menghadapi Anda. Semudah membalik tangan. Ini adalah serangan pengurangan dimensi. Apakah Anda mengerti serangan pengurangan dimensi? Apa dunia ini dan dunia itu? Omong kosong belaka. Javan, kau hanyalah seorang manusia biasa. Namun kau begitu lancang di hadapan para putri dari 3 bangsa. Ketua sekte ini tidak bisa lagi mentolerir ini. Berlutut dan minta maaf sekarang juga. Jika tidak, jangan salahkan kursi ini atas kekejaman ini dan membersihkan sekte. Sampah. Manusia fana. Membersihkan sekte. Javan, jangan kurang ajar. Apa yang ingin kau lakukan? Kalian yang disebut keturunan bangsawan sekte abadi selalu menganggap nyawa manusia fana tidak berharga. Hari ini saya ingin melihat kemampuan apa yang benar-benar Anda miliki. Dekret yang mulia permaisuri. Jika Anda berani menentangnya, Anda akan segera ditumpas. Bajingan, kamu tidak tahu tentang kekuatan dan status 3 negara. Turunlah segera. Tidak masalah jika kamu tidak peduli dengan hidupmu. Tapi jangan melibatkan Sekte Suantian kita. Tak tersembuhkan. Hanya dengan kekuatanmu sendiri, kau masih berpikir bisa membuat 3 negara menyerah. Jika kau ingin menikahi kami, kau harus bertanya dulu pada pedang di tangan kami. Apakah mereka setuju? 3 putri. Javan ini kurang ajar dan sembrono. Menghina ketiga putri dengan cara seperti itu. Kalian bertiga tidak perlu repot-repot. Sekte Suantianku memiliki aturan sektenya sendiri. Ketua sekte yang terhormat, menurut aturan sekte anak ini seharusnya dilemparkan ke platform abadi hukuman. Tubuhnya mati dan daunnya lenyap. Platform abadi hukuman. Anda tidak sedang membicarakan yang di sebelah tebing di lembah Guisu. Platform melingkar itu kan? Selama pertempuran besar di lembah Guisu, aku tidak sengaja menginjaknya dan merusaknya. Kau manusia biasa, benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Omong kosong. Platform abadi hukuman itu adalah relik abadi. Telah membunuh banyak makhluk abadi. Itu telah ada di lembah Guisu selama puluhan ribu tahun. Platform abadi itu hancur karena injakanmu. Ini benar-benar kisah yang belum pernah terdengar. Cukup, saya tidak ingin membuang kata-kata lagi padamu. Semua murid patuhi perintahku. Lapor. Tidak beres platform abadi hukuman. Apa yang terjadi pada platform abadi hukuman? Cepat bicara. Platform hukuman abadi entah bagaimana rusak. Apa platform hukuman abadi rusak? Dia menginjaknya dan merusaknya. Murid ini menduga, mungkin seorang abadi sejati turun ke alam fana. Karena di dekat platform hukuman abadi, sebuah artefak ilahi kuno ditemukan. Kebal terhadap pedang dan tombak. Sebuah artefak ilahi kuno. Cepat serahkan itu. Benda ini kebal terhadap pedang dan tombak. Dan kebal terhadap segala metode. Bukankah ini helmku? Sungguh harta karun. Memang benar seperti yang diharapkan oleh ketua sekti ini. Aku hampir tertipu olehmu, bocah. Kau hanya kebetulan lewat hari itu. Kau menyaksikan pertempuran besar itu. Sekarang kau lancang mengklaim pencapaian surga. Warna kuning ini adalah warna eksklusif dari permaisuri api kuno. Permaisuri api pasti telah berpihak pada sekte Suantianku. Dengan mengusir Raja Iblis dan meninggalkan keajaiban tak tertandingi ini. Sudah kubilang ketua sekte MU belum pernah melihat dunia. Ini hanyalah helm pengantar makananku. Kau tidak tahu luasnya langit dan bumi. Tidak perlu platform abadi hukuman. Putra suci ini sekarang akan mengeksekusimu. Lindsay, kau. Hari itu, ketika aku mengalahkan Raja Iblis, seseorang melihatnya dengan mata kepala sendiri. 3 orang tua. Dan seorang wanita muda yang cantik. Orang tua apa? Nona muda apa? Semakin kau bicara, semakin keterlaluan jadinya. Saksi-saksi Anda tidak jelas dan sulit dipahami. Dan kata-kata mereka tidak jelas. Sama saja dengan tidak ada. Lihat ini Leontin Jip, yang wanita muda itu. Tinggalkan untukku hari itu. Ini memang Leontin Jok yang mulia. Yang mulia. Kau memiliki Leontin Jok ini. Itu cuma bukti kau pernah jumpa yang mulia. Apakah kau mengatakan bahwa wanita muda itu, dia adalah permaisuri? Permaisuri.
Wanita muda yang kuhabiskan malam bersamanya, ternyata adalah permaisuri. Kalau begitu aku harus lebih bertanggung jawab. Sekarang wanita muda itu sedang menghadapi kesulitan dari 3 negara. Aku harus membantunya membalikkan keadaan dalam situasi ini. Kau pelayan rendahan yang tak bisa membeli bakpao. Bagaimana kau bisa memiliki giok semahal itu? Kau pasti mencuri ini dari Yang Mulia. Hadiahnya, ini adalah harta milik Sekte Suantian. Ini adalah hartaku. Ini ditinggalkan untukku oleh permaisuri. Malam itu, Status Yang Mulia, begitu mulia. Bagaimana bisa seorang pelayan rendahan sepertimu masih mencoba mengaitkan dirimu dengan Yang Mulia? Aku akan mengakhiri pikiran tidak pantasmu. memang di dunia kultivasi, masih tentang siapa yang tinjunya lebih kuat. Siapapun yang berkuasa. Aku sudah menunjukkan buktinya, dan aku sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Percaya atau tidak itu terserah padamu. Entah permaisuri datang sendiri, atau kita bisa bertarung. Untuk melihat apakah aku memiliki kekuatan untuk mengusir Raja Iblis dan menekan kalian semua. Kau benar-benar mencari mati. Jangan salahkan kami. Kau punya jalan ke surga tapi tak ambil. Malah menerobos neraka tanpa jalan keluar. Junior yang sombong. Mari kita lihat bagaimana kau dengan kekuatanmu sendiri melawan 3 negara. Pengawal kegelapan hutan utara patuhi perintahku. Pengawal kegelapan wilayah barat patuhi perintahku. Pengawal kegelapan puncak selatan patuhi perintahku. Eksekusi orang ini di tempat. Kau ingin menikahi kami. Pertama tanyakan pada artefak sihir di tangan kami. Tidak perlu repot-repot semuanya. Aku akan menanganinya. Yang Mulia Permaisuri telah tiba. Apa yang kalian semua lakukan? Membuat keributan seperti ini. Yang Mulia Xiaofan inilah yang sengaja mengganggu konferensi 4 negara dan mempermalukan ketiga negara di sini. Martabat Daishol, dia telah sepenuhnya mencemarkannya. Hamba-hamba Anda baru saja akan mengeksekusinya untuk mengembalikan martabat Daishol. Kalau begitu kau beritahu aku, bagaimana orang ini mempermalukan Daishoku? Orang ini secara keliru mengklaim bahwa selama perang perlawanan iblis hari itu, dia bertarung bersama Yang Mulia melawan Raja Iblis, dan bahkan mengatakan bahwa dialah yang mengusir Raja Iblis. Dia mencoba mengklaim pujian atas perbuatan besar. Lanjutkan. Dia juga menunjukkan Liontin Jiao, mengklaim itu adalah barang Yang Mulia. Dan dia bahkan mengatakan, dia bilang habiskan malam dengan Yang Mulia. Ini sungguh keterlaluan dan pengkhianatan. Hamba-hamba Anda tentu saja tidak bisa mempercayainya. Aku tidak mengatakan itu. Bajingan ini, dia benar-benar berani mengatakan apa saja bukan. Tunggu saja sampai aku menghadapimu nanti. Lalu bagaimana menurut kalian semua? Apakah kalian juga meragukan Daishoku? Perlawanan terhadap Raja Iblis. Beraninya kami, Yang Mulia melawan Raja Iblis, menyelamatkan rakyat jelata, dikenal di seluruh dunia. Hanya saja kami tidak menyangka, Yang Mulia bisa mundur tanpa cedera. Sangat menggembirakan dan layak pujian. Hanya dengan Yang Mulia, secara pribadi, memimpin Daishol, kekaisaran bisa stabil selama ribuan tahun. Bagaimana jika Daicho ikut serta? Leluhurku memukul mundur Raja Iblis, menderita luka parah. Kontribusinya tidak diragukan lagi yang terbesar. Kultivasi Yang Mulia sungguh mendalam. Alam Dewa bela diri. Untuk melawan Raja Iblis dari alam Dewa bela diri. Dan benar-benar mundur tanpa cedera. Mungkin itu melarikan diri tanpa perlawanan. Yang Mulia selama perang perlawanan Iblis. Tidak apa-apa kau melarikan diri. Itu sebabkan penderitaan besar bagi leluhur. Yang masih dalam masa pemulihan dari luka-luka. Omong kosong. Itu karena leluhurmu tidak kompeten. Sekarang kembali ke Xiaofan. Bagaimana menurut kalian semua? Bagaimana aku harus menghadapinya? Xiaofan, bagaimana jika kau punya kekuatan dengan permaisuri di sini kali ini dan ketiga negara? Kau pasti akan mati. Yang Mulia anak ini kurang ajar dan sembrono, mempermalukan ketiga negara dan memfitnah Yang Mulia. Dia harus dihukum irisan lambat selama 3 hari, digantung di tembok kota selama 3 hari untuk menggentarkan dunia, menunjukkan kekuatan permaisuri tak tertandingi. Dunia kultivasimu benar-benar rapuh secara mengerikan. Kau tidak mengkhawatirkan dirimu sendiri, namun kau masih ingin menghukumku. Xiaofan Permaisuri ada di sini. Beraninya kau begitu sombong. Yang Mulia adalah guru alam dewa bela diri. Menghancurkanmu semudah, menghancurkan semut. Aku menyarankanmu untuk segera berlutut dan memohon ampun. Mungkin Yang Mulia akan mengampuni nyawa anjingmu. Yesuan Putra Suci Sekte Suantian memohon cepat keputusan Yang Mulia dan mengeksekusi anak ini. Putra Suci Yasuan. Sangat bagus, sangat bagus. Kau memiliki keberanian yang luar biasa. Berani kau mengajari permaisuri. Lin Si. Tampar mulutnya untuk permaisuri ini. Tuan Muda Xiao mohon maaf Deng Fang Shui. Pergi tanpa pamit. Terima kasih Tuan Muda Xiao untuk hari itu.
Anda membantu saya memukul mundur Raja Iblis. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Yang mulia, Anda pasti keliru. Dia hanyalah seorang rakus yang matanya penuh dengan bakpao, seorang yang tidak berguna. Tak biarkan yang mulia beri penghormatan. Mungkinkah aku benar-benar salah menilainya? Orang ini terlihat sangat biasa. Namun dia sebenarnya sangat kuat, bersekongkol untuk membuat sandiwara. Pada hari itu, ketika Raja Iblis mematahkan segelnya, permaisuri ini dan para leluhur dari 3 negara bersama-sama menekannya. Tanpa diduga sifat iblisnya meledak. Tanpa ragu, dia habiskan energi vital dan darahnya, melepaskan serangan iblis tanpa pandang bulu. Ketiga leluhur terluka parah. Jika bukan karena Tuan Muda Xiao bertindak, permaisuri ini mungkin tidak bisa mundur tanpa cedera. Semua leluhur kini memulihkan luka. Sementara permaisuri ini sudah pulih. Utusan yang terhormat, apakah kalian masih berniat untuk mencaplok Daishoku? Kalian 3 negara. Sungguh sangat berani. Dekret permaisuri ini adalah agar ketiga negara menyerah, dan agar sang putri menikahi Xiao Fan. Tidak hanya tidak mematuhi perintah, tetapi kalian bahkan bersekongkol bersama untuk menyulitkan orang berjasa. Apakah kalian benar-benar berpikir permaisuri Daishu ini hanyalah hiasan, merusak barang hadiah dari yang mulia? Pantas dicabik-cabik menjadi 10.000 keping. Yang mulia, ampuni nyawaku. Yang mulia, mohon ampuni nyawaku. Yang mulia. Putra suci hanya bingung sejenak. Mohon yang mulia berbelas kasihlah. Yang mulia, pertimbangkan reputasi orang tua ini ya, dan menunjukkan kemurahan hati. Yi Xuan adalah putra suci dari sekte ini. Seorang murid langsung. Dan yang terkemuka di antara yang lebih muda. Generasi, dia hanya selangkah lagi dari memasuki alam raja bela diri. Reputasimu. Kau Chang Xuan selalu pandai menilai situasi. Sangat licik. Jika aku tidak datang sendiri kali ini. Chang Xuan, apakah kau berpikir untuk membelot ketiga negara? Yang mulia, hamba Anda tidak akan pernah berani. Tuan Muda Xiao, orang ini sebelumnya menghinamu dalam segala hal. Bagaimana seharusnya dia ditangani? Semuanya terserah perkataanmu. Jika ada yang berani menolak lagi, permaisuri tidak keberatan urus mereka. Tuan Muda Xiao, The film was translated Senior and Xiao, narrated by demi sekte ini M-Media. mengampunimu. Mohon tunjukkan belas kasihan. Tolong lepaskan Yi Xuan. Pahlawan Zhang, yang mulia, mohon berbelas kasihlah. Mohon lepaskan Yi Xuan. Aku bisa menjadi sapi dan kudamu. Ya seorang budak. Aku akan menjadi budakmu. Sektemu Xuantian. Sekte kultivasi terkemuka di dunia. Tidak menyangka jadi tempat kotoran dan korupsi. Putra sucimu mengolah seni iblis mengorbankan orang hidup. Dan kau sebagai ketua sek justru gagal menyelidiki putra suci ilmu itu. Dia mengandalkan statusnya, memandang rendah orang lain dengan jijik, dan menganggap nyawa manusia fana tidak berharga. Jika orang ini tidak disingkirkan, bagaimana orang-orang di dunia akan memandang kalian para kultivator? Selama senior bersedia mengampuni Yi Xuan, aku bisa memberimu sebuah artefak ilahi kuno. Bajingan tua ini licik baiklah, tapi dia cukup protektif terhadap orang-orangnya. Lupakan saja bahkan nyawa bajingan pun, tetaplah nyawa. Ini untukmu. Ini adalah barang pribadi dari dunia nyataku. Ini hadiah balasan untuk Leontin Giok. Sebenarnya ini bukan semacam artefak dewa kuno. Namun di duniamu, mungkin tidak ada apapun yang bisa memecahkannya. Apakah benda ini benar-benar sangat ajaib? Jangan khawatir selama kau memakainya. Orang tua dengan rambut meledak-ledak itu pasti tidak akan bisa melukaimu. Adapun kalian yang lain, hukuman mati bisa ditiadakan tapi hukuman hidup. Dia akan dihukum dengan menjadi tukang serabutan seumur hidup di sekte Xuantian. Jika di masa depan, kau berani melakukan apapun yang merugikan langit dan melanggar akal sehat, aku secara pribadi akan memintamu pertanggungjawaban. Dengarkan baik-baik kalian semua. Xiao Fan adalah menteri berjasa dalam melawan iblis. Permaisuri menganugerahkan Leontin Giok ini. Siapapun yang melihat Leontin Giok ini, sama seperti melihat permaisuri ini. Jika ada tindakan pelanggaran lebih lanjut,
Kematian sudah pasti. Yang mulia, syarat-syarat negosiasi dapat digambarkan sebagai mengejutkan. Kau tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Tunggu aku mengirim pesan kembali melalui merpati pos dan menunggu instruksi dari penguasa nasional. Baiklah, pembicaraan hari ini akan berakhir sementara di sini. Akan dilanjut. Puncak Gunung Wulu Sekta Suantian. Sentian Ao penguasa negara Puncak Selatan. Kultivator pedang. Alam dewa bela diri tahap menengah. Seorang sains pedang langka di era ini. Dong Pangsu ini. Mungkin seorang permaisuri yang linglung. Tidak tahu dari mana dia percaya diri. Untuk benar-benar berani menghadapi kami sendirian. Melawan 3 orang. Dong Pangsu sang permaisuri. Bukan laki-laki maupun perempuan. Dia bahkan tidak semenarik penguasa ini. Memiliki pesona feminim. Penguasa Suan Yuan Jin. Kultivator jiwa. Alam dewa bela diri tahap menengah. Serangan jiwa. Sangat lisit dan kejam. Rekan penguasa 3 negara. Aku tidak tertarik. Aku akan membunuhmu. Para wanita dan biji-bijian Daisho, penguasa ini pasti akan merebutnya. Yelurong penguasa negara hutan belantara utara. Kultivator kekuatan. Alam dewa bela diri tahap menengah. Memiliki kekuatan kasar yang luar biasa. Dia bisa menghancurkan gunung dan batu. Dong Fangsu, kau memang cukup berani. Mereka berdua telah tiba di sini. Di masa lalu, kau pukul kejam puncak selatanku, menyebabkan penderitaan yang meluas. Musnahnya nyawa. Hari ini penguasa ini pasti akan membunuhmu di sini. Aku sudah bilang sejak lama bahwa wanita seharusnya tidak menjadi kaisar. Ayam betina berkokok di pagi hari. Akibatnya Daisho akan segera berpindah tangan. Dong Fangsu, kau menghadapi 3 lawan. Lebih baik jangan melawan. Kembalilah dengan patuh bersama penguasa ini dan menjadi istri kepala sukuku. Hanya dengan kalian semua, tidak layak untuk campur tangan permaisuri ini. Daishoku, penuh dengan bakat. 1 orang saja bisa menekan ketiga negaramu. Xiao Fan bajingan itu. Kenapa dia belum datang? Berhenti. Hari ini permaisuri sedang bertarung melawan penguasa 3 negara. Tidak ada yang diizinkan masuk ke gunung. Aku akan naik gunung untuk melawan para penguasa 3 negara. Jadi cepatlah menyingkir. Kau bertarung melawan penguasa 3 negara. Kau hanya seorang tukang. Orang tak berguna tanpa energi spiritual. Apa kau tahu apa itu alam dewa bela diri? Adalah menghancurkanmu. Sama seperti menghancurkan semut. Mengerti? Bukankah kau hanya mencoba menyelinap masuk untuk menonton pertarungan puncak? Dan kau pikir kau pantas? Bahkan murid elit sekte dalam kami tidak memenuhi syarat untuk menonton. Murid sekte. The film was Sangat kuat. translated Apakah mereka hanya di alam and prajurit narrated bela by diri? M. Media. Alam prajurit bela diri. Ada apa dengannya? Lalu alam apa yang kau miliki? Dan kau pantas mengkritik kami. Aku juga tidak tahu. Ngomong-ngomong di duniamu. Kekuatanku tidak bisa diukur. Cepatlah menyingkir. Tukang ini, omong kosong apa yang dia ucapkan? Saudara-saudara, mari kita tunjukkan padanya siapa kita. Guru sekte telah memerintahkan, selama kompetisi Akbar Puncak Wuluo, personal yang tidak terkait, tidak boleh mengganggu. Penyusup akan dieksekusi di tempat. Jika kau tidak pergi sekarang, jangan salahkan kami, karena tidak menunjukkan belas kasihan sesama murid. Aku bilang, kalian para penjaga gerbang, kenapa kalian sangat suka menghalangi orang? Apa yang harus kulakukan tentang ini? Bagaimanapun juga mereka adalah sesama murid. Aku tidak bisa benar-benar menyerang mereka. Seberapa ringan, aku harus bertindak agar mereka tidak lumpur. Kakak-kakak senior, bagaimana kalau begini? Aku akan mentraktir kalian beberapa bakpao. Kalian semua, permudah saja untukku. Pergi. Jangan bicara tentang bakpao. Bahkan jika kau memberi kami batu ron, kami tidak akan membiarkanmu naik. Aku memperingatkanmu, jika kau menunda pertempuran penentuanku dengan 3 penguasa, maka yang akan dihukum adalah kalian. Jika kami membiarkanmu naik, kami yang akan dihukum. Lupakan saja, aku tidak bisa terus terlibat dengan mereka. Ini tidak terlihat terlalu tinggi. Mungkin aku bisa terbang saja. Kau pikir kau bisa melompati kami? Dong Fangsu. Bahkan jika Raja Iblis saat itu hampir dikalahkan oleh kursi ini. Setelah bertahun-tahun ini, kekuatan kursi ini tidak lagi seperti dulu. Maafkan aku. Setiap kali aku muncul, seseorang terluka. Kalian 3 pria dewasa justru menindas seorang wanita cantik. Aku memberitahumu. Hari ini aku Xiao Fan ada di sini. Tak satu pun dari kalian boleh berpikir untuk menindasnya. Di alammu, siapa yang paling kuat? Penguasa alam 9 neter. Itu benar. Datangnya penguasa alam 9 neter tidak berguna.
Aku memberitahumu. Dengan aku di sini, tak satupun dari kalian boleh berpikir untuk menindasnya. Aku sudah mengatakannya. Dari mana datangnya bocah sombong ini? Mencari mati. Dia bahkan menemukan jalannya ke puncak Uluo. Aku memberitahumu. Aku adalah orang dari Yang Mulia Permaisuri. Hari ini, aku bertarung atas nama Daishou. Tuan, orang ini sebenarnya murid pelayan dari sekte Suantian. Seorang murid utilitas, Dong Fangsu ini, semakin buruk. Mengirim murid utilitas yang begitu tidak dewasa untuk mempermalukan kami, itu benar-benar lelukon. Aku tidak takut memberitahumu. Aku sekarang, bukan lagi, sekadar murid serbaguna sekte Suantian. Aku sekarang memegang jabatan pemerintahan resmi. Aku dari Daishou. Pengawas kuda Daishou yang bermartabat. Yaitu milik Yang Mulia Permaisuri. Kepala pengawas kuda. Dan kusil. Dia sebenarnya seorang kusil. Aku tidak menyangka bahwa sebelum kompetisi akbar, kami masih akan menemukan hiburan. Mengingat bahwa kau telah menghibur orang tua ini, aku akan membiarkanmu mati dengan cepat nanti. Kau benar-benar melancarkan serangan mendadak. Kau tidak punya etika bela diri. Dulu, medan perang melawan iblis berada tepat di Daishou ini. Dalam perang itu, Daishou mengepekkan seluruh kekuatan bangsanya. Tak terhitung warga sipil menderita korban. Baru kemudian kita mencapai situasi saat ini. Paman Kekaisaran Daishou mempertaruhkan nyawanya untuk menyegel Raja Iblis. Mantan permaisuri terluka parah. Baru kemudian itu mengarah pada perdamaian hari ini di antara 4 negara. Pada perjanjian perdamaian 4 negara ini, setiap kata dan frasa disetujui bersama oleh ketiga negara kalian. Mantan penguasa, disetujui bersama. Sekarang ketiga negaramu telah bersatu untuk menyerang Daishou. Ini adalah pengkhianatan kepercayaan dan kebenaran. Benar-benar tercela di mata semua orang. Di dunia kultivasi, kekuatan adalah yang terpenting. Karena kau menyetujui kompetisi akbar, tidak perlu lagi banyak bicara. Posisi penguasa bersama 4 negara seharusnya secara sah diklaim oleh yang terkuat. Diklaim oleh yang terkuat. Baiklah, kalau begitu, hari ini Daishouku hanya akan mengirim Xiao Fan untuk bertarung. Jika dia kalah, maka Daishou kalah. Jika dia menang, ketiga negaramu mulai sekarang harus tunduk dan menyatakan kesetiaan. Jika ada niat tidak setia lebih lanjut, aku Dong Fangsu pasti akan memimpin pasukan untuk menaklukkanmu. Permaisuri ini benar-benar gila. Jika dia turun tangan secara pribadi, mungkin masih ada kesempatan untuk bersaing. Mengirim murid pelayan, apa bedanya ini dengan menyerah? Apa yang aneh tentang itu? Permaisuri pasti menderita luka parah. Dia hanya berpura-pura. Guru, Xiao Fan ini memiliki takdir yang sangat aneh. Ketika saya melakukan ramalan hari itu, saya melanggar rahasia langit, muntah darah. Sekarang ingatan saya benar-benar hilang. Saya hanya ingat bahwa asalnya luar biasa. Biarkan tuan ini mencoba dulu. Siapa sebenarnya Xiao Fan ini? Sialan, kau berani adu tatap denganku. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin dia? Dia berpartisipasi dalam perang kuno antara dewa dan iblis. Aku sudah mengatakannya. Kontes menatap. Aku belum pernah kalah sebelumnya. Kau sampah yang lama. Raja ini masih harus bergerak. Kau si alis tebal bermata besar. Kukira kau seorang pahlawan. Siapa sangka kau juga seorang bajingan kejam. Puncak bukit ini terlalu lembab. Tanahnya terlalu licin. Dua hal tak berguna. Raja ini masih harus bergerak. Raja puncak selatan ini, yang terlihat saleh dan bermartabat, ternyata menggunakan metode licik seperti itu. Siapapun yang terkena mantra Saichet ini akan dalam ilusi yang sangat menyenangkan. Menghancurkan tubuh mereka sendiri dan mati dengan berdarah hancur lebur. Xian Tian'ao, kau seorang penguasa negara yang bermartabat, yang mengaku berasal dari sekte abadi ortodoks. Siapa sangka, benar-benar menggunakan metode kejam itu. Dong Fangsu, permaisuri yang mulia, seperti yang dirumorkan dunia luar, ternyata tidak lebih dari sekadar vas bunga yang memelihara selir pria. Hai, selir pria apa?
Aku adalah suaminya yang dinikahi secara resmi. Pertarungan ini, memenangkan melawan ketiga bangsamu, adalah hadiah pertunangan yang kuberikan padanya. Denganmu, jika permaisuri tidak maju barusan, kau pasti sudah jadi jenangan mayat. Seorang bajingan yang hanya bersembunyi di balik wanita. Jika kau punya nyali, kita bertarung sungguhan dengan senjata. Hanya kalian semua, bahkan Raja Iblis, di depannya, bahkan tidak sebanding dengan satu gerakan pun. 3 leluhur tua di belakangmu. Bahkan jika mereka menjadi iblis dan gila, Xiaofan itu sangat cakap. Kultivasinya sudah lama melampaui. Xiaofan ini. Xiao selir pria. Tuan muda tertuai Xiao, apa kau bisu? Kau butuh wanita untuk membantumu bertarung. Untuk berdebat, kau butuh wanita. Permaisuri Daisho memelihara selir pria. Dan dia tuan muda tertuai Xiao, mengganggu istana. Daisho tidak bisa diselamatkan lagi. Daishoku tidak bisa diselamatkan. Ye Lurong, jika bukan karena kekuasaanmu di utara. Yang genting, mengapa kau mengincar Daishoku? Apakah kau pikir kejahatan yang kau lakukan di utara, benua Suan Huang, tidak ada yang tahu? Meninggalkan kerabatmu sendiri, membunuh saudaramu sendiri, merebut tatanya, dan sama sekali tidak punya hati nurani. Hamba ini mengintip rahasia langit. Dengan perhitungan tanpa celah, aliansi 3 negara menganeksasi Daisho hanya masalah waktu. Dan kau, Suan Yuan Jin, pengkhianat yang tak tahu balas budi, meninggalkan istri dan putrimu, berlatih sampai kau bukan jantan atau betina. Sekarang, posisimu sebagai penguasa, semuanya dibangun di atas daging dan darah istri serta putrimu. Jika seseorang berbicara tentang hati yang jahat dan metode yang kejam di benua Suan Huang ini, siapa yang bisa melampauimu? Dong Fangsun. Apakah kau masih ingat ini? Translated and narrated by M Diam. Media. Aku melarangmu berbicara tentang dia seperti itu. Permaisuri kami, berhati baik, murah hati, dan dermawan. Untuk rakyat Daisho, dia tidak ragu untuk bertarung sendirian. Begitu kan? Apakah semua orang melihat itu? Semua ini disebabkan olehmu. Dong Fangsun manusia serigala nomor 1. Pria paling tampan di benua Suan Huang. Dan Shen Tianhao ternyata menjadi seperti ini. Dulu permaisuri, sama sekali tidak memiliki hati nurani. Melanggar perjanjian Dao Agung Suan Huang. Dan memaksakan pada puncak selatan. Kutukan terlarang agung. Dong Fangsun. Kebencian ini tidak bisa didamaikan. Jika aku Shen Tianhao tak membunuhmu sekarang, aku bersumpah aku bukan manusia. Jika aku tidak mendengar peristiwa masa lalu ini, dan tahu permaisuri begitu kejam, hutan belantara utaraku tidak akan bertahan dalam diam. Selama bertahun-tahun ini, 4 negara dapat hidup berdampingan dengan damai. Permaisuri terluka parah, namun dia masih bisa merapal. Kutukan terlarang agung yang begitu kuat. Permaisuri mengabaikan Dao Surgawi, dan membawa kehancuran bagi makhluk hidup. Mari kita semua menghukumnya. Astaga, memang wanita di dunia ini tidak ada yang mudah dihadapi. Wanita secantik itu sebenarnya adalah menakutkan seluruh daratan. Sepertinya Daisho dan Puncak Selatan telah membentuk permusuhan mematikan. Kecuali efek kutukan ini terus-menerus diangkat. Istri, apakah ada solusi? Tidak ada solusi. Saat ini Raja Iblis telah muncul dan tidak diketahui kapan dia akan menyerang lagi. Kita semua harus bersatu. Pertama-tama singkirkan kebencian kita dan bersama-sama melawan Raja Iblis. Puncak Selatanku dan Permaisuri memiliki permusuhan darat. Perjuangan tanpa akhir hingga mati. Kutukan terlarang agung Permaisuri menggantung di atas kepala kita. Sebuah pedang tajam. Jika Permaisuri tidak disingkirkan, kita tidak akan memiliki kedamaian. Hanya dengan membagi Daisho, rakyat hutan belantara utaraku tidak akan lagi menderita kelaparan. Baiklah, karena itu masalahnya. Hari ini, mari kita akhiri ini sepenuhnya. Jika kita kalah, Daisho akan menjadi milikmu. Suamiku, nasib Daisho dan aku sepenuhnya ada di tanganmu. Jangan berani-beraninya mengecewakanku. Istri, kau akhirnya mengakuinya. Aku suamimu sekarang.
kau bisa tenang. Lihat saja baik-baik. Kalian bertiga, dengarkan baik-baik. Jika kalian menyerah sekarang, aku masih bisa mencegah kalian terluka. Jika tidak, saat pertarungan dimulai nanti, aku mungkin tidak bisa mengendalikan kekuatanku. Mungkin, dengan satu kesalahan, aku mungkin akan melumpuhkan kalian semua. Dia pasti adalah andalan permaisuri. Aku menolak untuk mempercayainya. Di benua Xuan Huang ini, selain Raja Iblis, dan dengan kami bertiga bergabung kekuatan, ada seseorang yang tidak bisa kami kalahkan. Singkirkan dia. Permaisuri yang terluka parah akan mudah dijangkau. Sungguh sulit berunding denganmu. Kalian bodoh sialan. Karena kalian bertiga begitu tidak peduli pada kematian. Maka jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana ini mungkin? Untuk begitu mudah menetralkan gerakan kami, mungkinkah kau telah menjadi seorang abadi? Bagaimana denganku? Orang hebat itu berjiwa besar dan tidak menindas yang tua lemah sakit atau cacat. Jika kalian bertiga menyerah sekarang, aku akan mengampuni nyawa kalian. Apakah kamu tahu bahwa kamu sedang menghadapi dewa sejati? Dia jauh lebih kuat dari kutukan terlarang agungku. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa dia mengusir Raja Iblis. Apakah kamu masih meragukannya sekarang? Wah Dong Fang Shui. Tidak heran kau berani bertarung 1 lawan 3. Kau telah menyembunyikan kartu truf ini dengan baik. Sepasang palu besiku, ditempa dari besi meteorit luar angkasa. Benua Xuan Huan tidak mungkin memiliki bahan yang lebih keras darinya. Dia hancurkan dengan satu sundulan. Aku curiga dia sama sekali bukan dari dunia ini. Siapa sebenarnya kau? Benua Xuan Huan, keberadaan seperti itu mustahil. Aku sudah bilang pada kalian semua, aku adalah kepala kandang Daishou. Aku akan bertanya sekali lagi, kalian tunduk atau tidak? Jika tidak, maka teruslah melawanku. Jika kalian tunduk, maka segera minta maaf pada istriku. Mulai sekarang kalian bertiga tidak diizinkan untuk mengeroyok dan menindasnya lagi. Kami bersedia tunduk kepada Daisho dan mengakui Daishu sebagai penguasa tertinggi. Kami bersedia tunduk kepada Daisho dan mengakui Daishu sebagai penguasa tertinggi. Istri, orang-orang ini, bagaimana kau berencana menghadapi mereka? Kami memohon belas kasihan yang mulia. Sentian Au bertanggung jawab atas tindakannya. Jangan melibatkan putri negaraku. Selama kamu tidak berniat untuk terus menyakiti Daisho yang lain, aku tentu saja tidak akan terlalu melibatkan mereka. Dalam kompetisi seni bela diri ini, Daisho bertarung 1 lawan 3, meraih kemenangan penuh. Posisi penguasa tertinggi tidak tergoyahkan. Ketiga bangsa harus mundur dan menyiapkan dokumen penyerahan diri mereka. Ya, Karena Raja Iblis bisa merobek, kenapa aku tidak bisa merobek penghalang itu? Formasi ini, dibandingkan seni rahasia langit wilayah barat kami, jauh lebih kuat dari. Aku tidak menyangka, Chunhua dan Xuan Yuanmin sebenarnya adalah orang yang sama. Chunhua adalah Xuan Yuanmin, klon dari dunia lain. Kamu mau kemana, Joven? aku tahu setiap kali aku mencoba untuk intim denganmu, kau akan mulai mengeluh. Bukan ini atau itu. Aku pikir kau bermain jual mahal denganku. Jadi dia adalah
Agen rahasia divisi anti narkoba pertahanan kota. Wanita ini, berapa banyak kesepakatan yang dia hancurkan? Berapa banyak saudara kita yang telah dia bunuh? Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Tentu saja, seorang agen rahasia hanya memiliki satu nasib, kematian. Agen rahasia. Chunhua sebenarnya agen rahasia. Aku sudah tahu. Chunhua tidak mungkin seorang pengedar narkoba. Berhenti. Lepaskan Chunhua. Xiaofen? Dasar bodoh. Kenapa kamu kembali? Mereka akan memukulmu sampai mati. Lari. Ini semua salahmu, kau tidak berguna. Kau belum mati. Hari itu Chunhua ditembak dengan peluru karet. Mereka tidak bisa membunuh siapapun. Aku mengambil semua peluru itu. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Jatuh dari atap. Apakah dia manusia atau hantu? Dia juga bersama divisi anti narkoba. Saudara-saudara, tembak dia. Aku tidak percaya. Dia tidak akan mati kali ini. Apakah kau manusia atau hantu? Dasar bodoh. Kenapa kamu kembali? Apa kamu tahu betapa berbahayanya ini? Sangat mirip. Kalian benar-benar terlalu mirip. Kalian praktis identik dengan Suan Yuanmin. Suan Yuanmin. Ikutlah denganku. Sebentar lagi. Kau tidak perlu bergerak sama sekali. Aku akan menggunakan suara sitarku untuk memancing permaisuri ke dalam formasi pedangku. Dia tak bisa lari meski pakai sayap. Mengapa repot-repot dengan masalah seperti itu? Aku hanya perlu merapal mantra untuk mengubah palu menjadi batu raksasa dan langsung menancapkannya ke tanah. Kita menculiknya, bukan langsung membunuhnya. Itu masih bergantung pada jiwaku untuk menyerang dan mengendalikannya. Aku ingin dia patuh mengikuti perintahku. Aku ingin dia dengan patuh menyerahkan 6 kota barat kepada wilayah baratku. Daisho memiliki total 12 kota. Mengapa kau harus memonopoli 6 kota? Tepat sekali. Muridku yang menyamar. Untuk memancing permaisuri keluar, kontribusi puncak selatan adalah yang terbesar. Kamilan yang seharusnya menduduki 6 kota. Omong kosong. Aku akan menghancurkannya sampai mati. Lalu membagi Daisho? Bukankah itu lebih baik? Aku, 6 kota kami. Milikku. Kau berharap, itu 6 kota milikku. Hentikan. Jangan berpikir hanya karena permaisuri terluka, kalian bisa meremehkannya. Seni hukuman agungnya, setelah dilepaskan, kalian bertiga digabungkan. Akan sulit untuk melawannya, bahkan bisa berakhir dengan kehancuran bersama. Waktunya telah tiba. Kalian semua turun dulu. Biarkan kami 3 orang tua ini menghadapinya. Hutan bambu. Kejutan apa yang akan dia berikan padaku? Mungkinkah? Betapa memalukannya. Xiaofan, aku permaisuri sudah tiba. Kejutan apa yang kamu punya untukku? Xiaofan, berhenti bermain. Aku permaisuri sedang bertanya padamu. Kejutannya adalah Kenapa kamu? Di mana Xiaofan? Apa yang kamu lakukan padanya? Dong Fangshui. Kau seharusnya khawatirkan dirimu sendiri. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika bukan, karena aku permaisuri dan Xiaofan melawan Raja Iblis. Kalian bertiga orang tua bangka. Sudah lama mati. Setelah bertarung dengan kau dan Xiaofan, kau menghilang tanpa jejak. Sama sekali mengabaikan 3 nyawa kami. Raja Iblislah yang menyelamatkan kami. Itulah sebabnya kami pulih begitu cepat. Apa?
Tepat sekali. Kami bertiga sudah berjanji setia kepada Raja Iblis. Hanya dia yang bisa memberi kami kekuatan dari dunia lain. Kekuatan paling dahsyat. Dong Fangsu, aku menyarankanmu untuk tidak melakukan perlawanan sia-sia lagi. Kejahatan tidak bisa mengalahkan kebaikan. Kamu ingin aku menyerah, kecuali aku mati. Kalau begitu jangan salahkan kami jika kami bersikap tidak sopan. Berhasil. Ikat dia dan bawa dia kembali. Selama kita mendapatkan segel kekaisaran, kita bisa menandatangani dokumen penyerahan diri dan menggulingkan Daisho. Itu harus ditemukan. Astaga. Yang Mulia memanggilku untuk masalah ini. Biasanya begitu sopan. Aku tak sangka di balik pintu tertutup, dia bermain begitu liar. Bahkan alat-alatnya sudah siap, seragam dan cambuk. Menggairahkan. Jadi Yang Mulia ingin aku menjadi Cha Fuling. The Itu film yang was Yang Mulia maksud. translated Xiao Fan, and apa narrated yang by sedang M kamu Media. lakukan? Aku, Yang Mulia, jika Yang Mulia ingin bermain hari ini, aku pasti akan memastikan Yang Mulia puas bermain. Xiao Fan. Tunggu sebentar. Yang Mulia, aku tidak tahu. Bagaimana rasanya diikat dengan tali? Apakah Yang Mulia pernah mencobanya? Apa? Xiao Fan, aku akan membunuhmu. Dia hanya menarik celananya dan pergi lagi. Itu memang gaya Yang Mulia. Apa itu? Ini adalah aura segel kekaisaran. Xiao Sui, beraninya kau begitu lancang. Guru. Di sini terlalu membosankan. Bisakah kamu membawaku keluar untuk bermain? Tidak, Kalau begitu bisakah kamu bermain denganku? tidak. Kalau begitu bisakah aku bermain denganmu? Xiao Sui, kau semakin tidak tahu batas. Sangat tidak sopan. Apa yang begitu menyenangkan dariku? Ada. Guru, sebenarnya selama bertahun-tahun ini, aku selalu sangat penasaran. Seperti apa sebenarnya penampilanmu? Itu bukan urusanmu. Lepaskan saja dan biarkan aku melihat. Hanya sekali lihat. Guru, biarkan aku melihat. Tidak bisa dilepas. Kenapa kamu tidak bisa melepasnya? Guru, kamu melepasnya saat tidur. Cuci muka, makan bukan? Jangan malu. Anjing tidak mencela kemiskinan tuannya, dan aku tidak akan mencela kejelekanmu. Biarkan aku melihat, biarkan aku melihat. Tidak. Biarkan aku melihat. Tolong biarkan aku melihat. Itu. Maaf, Guru. Kamu jangan marah. Jangan marah. Xiao Sui, guru ini tahu kau sudah dewasa. Sudah waktunya kau keluar dan melihat dunia. Tapi begitu kau berada di dunia luar, jangan terlalu penasaran dengan segalanya. Kau harus tahu cara melindungi dirimu sendiri. Mengerti?
Guru, jika kamu menemani Xiao Sui keluar, bukankah itu akan baik-baik saja? Guru bisa melindungi Xiao Sui? Tidak, Kenapa? Guru, kenapa kamu tidak bisa keluar? sebagai penguasa alam 9 meter, aku tidak bisa pergi. Dan sejak aku kecil, sepertinya kamu tidak pernah meninggalkan tahta ini. Aku harus menjaga takhta. Karena disinilah inti formasi berada. Inti formasi. Benar. Inti formasi dapat menekan semua roh jahat. Semua roh jahat. Sebagai penguasa alam 9 meter, semua iblis dan monster, semua makhluk jahat dan iblis, selama mereka berani menyakiti rakyat jelata dan melakukan perbuatan jahat, akan ditangkap olehku dan ditekan jauh di dalam 9 dunia bawah. Guru, kalau begitu Xiao Sui ingin bertarung bersamamu. Gadis bodoh. Aku gurumu juga tidak tega kau pergi. Tapi siapa yang bisa mengubah takdir? Guru, hei guru, Apa ini? hadiah untuk guru. Aku sudah bersama guru sejak aku berumur 3 tahun. Dan sekarang aku berumur 22 tahun. Itu total 19 tahun. Setiap tahun, pohon 9 meter. Menghasilkan 1 buah. Aku menyimpan biji buahnya. Jadi gelang ini memiliki 19 manik-manik. 1 manik dikumpulkan setiap tahun, selama ini. Bagaimana aku tidak menyadarinya? Bagaimana, apakah kamu menyukainya? Penguasa alam 9 meter, sepertiku, memakai gelang selucu ini. Kamu tidak boleh melepasnya. Lagi pula kamu tidak keluar. Jadi, The film siapa was yang akan translated melihatnya? and narrated Bahkan by jika M ada yang Media. melihatnya. Siapa yang berani menertawakan? Anda penguasa alam 9 meter. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku tidak akan melepasnya. Xiao Sui. Apakah kau tahu dari mana ibumu berasal? Sejak saya lahir, saya selalu bersama ibu saya, tinggal di sini. Setelah ibu meninggal dunia, dia juga dimakamkan di sini. Guru, apa maksud Anda? Kau dan ibumu berasal dari alam manusia yang penuh cahaya. Ada berbagai macam orang dan berbagai macam hal. Itu adalah rumah sejatimu. Xiao Sui, kau seharusnya bahagia hari ini. Sekarang, kau telah menguasai kutukan terlarang agung. Tidak ada lagi yang bisa aku gurumu ajarkan padamu. Guru, Namun, kau harus ingat, kecuali benar-benar diperlukan, jangan gunakan kutukan terlarang agung. Metode ini bertentangan dengan Dao Surgawi. dimengerti. Xiao Sui, kembalilah ke tanah airmu. Saat ini, tempat itu dilanda malapetaka besar, hanya kau yang bisa pergi dan menyelamatkan mereka. Terima kasih guru, atas bimbingan Anda. Murid Anda pasti akan mengingatnya seumur hidup. Guru, hati-hati. Pergilah. Dengan perpisahan ini, aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Aku tidak menyangka. Dia begitu cepat. Menggunakan mantra terlarang agung. Meski dia jadi permaisuri seketika. Kesengsaraan yang ditakdirkan untuknya akan segera tiba. Dao Surgawi. Aku ingin pergi dari sini. Xiao Sui membutuhkan bantuanku. Aku ingin meninggalkan 9 dunia bawah. Kau tahu, kau tidak bisa meninggalkan tempat ini sendirian. Lagi pula kau sudah di sini, menekan kejahatan selama 10.000 tahun. Bagaimana bisa kau tiba-tiba, demi seorang gadis kecil, merasakan hatimu tergerak? Bahkan kau Dao Surgawi tidak tahu. Bagaimana aku bisa tahu? Bagaimanapun juga, aku sudah memutuskan. Jangan buang-buang usahamu. Bahkan jika aku memberimu 10.000 tahun lagi, kau tak bisa lepas dari kekuatanku. Jika aku
bersedia membayar, dengan suara dan ingatanku. Apakah itu sepadan? Jalur keabadian itu luas. Jalur fana itu fana. Siapa yang bisa memastikan? Jika kau menyesal sekarang, masih belum terlambat. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyesalinya. Penguasa alam benar-benar tergerak. Aula 9 meter. Kau janji jaga Xiaosu dengan baik. Mengapa kau tidak melakukannya? Dengan identitas apa kau mencarinya? Tuan. Penguasa alam. Kekasih. Kalian berdua tidak bisa bersama. Ya. Bagaimana aku harus menghadapi Xiao Sui? Apakah dia masih membutuhkanku sekarang? Menyerah saja. Duduklah di sini bersamaku. Dan jangan memikirkan apapun. Tidak. Kau bukan permaisuri. Guru. Guru, saya menemukan hal yang sangat menyenangkan. The film Cepat was kemari translated dan bermainlah and denganku. narrated by Guru. M-Media. Cepat ikut saya. Ada apa, Guru? Saya adalah Xiaosu Anda. Guru. Apakah Anda tidak mencintai Xiaosu lagi? Ayo pergi. Xiao Sui. Tunggu guru. Guru pasti akan datang mencarimu. Ini dia. Ini satu-satunya cara bagiku untuk meninggalkan dunia bawah 9 meter. Xiao Sui. Di mana kau? Selanjutnya, bintang biru. Orang ini adalah aku. Aku penguasa alam 9 meter. Saat aku jadi penguasa 9 meter, aku sebenarnya meninggalkan rencana darurat. Ini luar biasa. Aku adalah Xiao Fan, penguasa alam 9 meter kembali. Ini benar-benar luar biasa. Sihir dan kekuatanku yang hilang. Semuanya telah kembali. Jeti ini adalah dokumen penyerahan diri dari 3 kerajaan kalian setelah negosiasi selama berhari-hari. Benar sekali. Ini memang dokumen penyerahan diri, tapi syaratnya terbalik. Dai Shoulan yang menyerah kepada 3 bangsa. Apa? Tidak masuk akal. Cukup. Luka lama, saya kambuh. Saya tidak ingin melanjutkan perjuangan ini. Jadi biarkan 3 negara bersama-sama memerintah kota-kota Daishu berlaku segera. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya. Penarikan diri. Penarikan. Yang mulia, Daishu sama sekali tidak bisa diserahkan begitu saja. Mereka akan mencabik-cabik Daishu. Keputusan saya sudah final. Jangan dibahas lebih lanjut. Yang mulia, mohon pertimbangkan kembali. Lin Si, jika berani bicara soal negara sembarangan, jangan salahkan saya jika memenggal kepala Anda. Cepat. Bacakan dekret kekaisaran. Yang mulia, sepertinya anjing yang kau pelihara tidak terlalu patuh. Tidak masalah. Kami akan memberi pelajaran pada anjing ini untukmu. Apa yang terjadi di sini? Apakah ini waktunya bulan itu? Mengapa tiba-tiba berubah temperamen?
Itu tidak benar Paduka. Dekret kekaisaran ini tidak memiliki segel kekaisaran. Secara logis, itu tidak bisa sah. Benarkah? Saya sakit. Saya lupa sejenak. Tidak apa-apa. Jika saya bilang itu sah, maka itu sah. Itu tidak bisa berlaku. Beraninya Anda. Apakah Anda permaisuri? Atau saya permaisuri, Yang Mulia? Beraninya Anda, Xiao Fan. Anda berani secara terbuka menghujat saya. Cepat lepaskan. Aku benar juga. Kau memang bukan Dong Fang Shui. Sekarang tunjukkan wujud aslimu. Lepaskan aku. Ini adalah mantra penyamaran. Jadi itu kau. Xiao Fan, kau menyakitiku. Menyamar sebagai permaisuri adalah kejahatan besar. Hentikan. The film was translated and narrated by M Media. Yang Mulia, cepat lepaskan Yang Mulia. Anda menyatakan perang terhadap Dai Zhou. Apakah Anda tahu itu? Serahkan segel kekaisaran untuk mencap dekrit kekaisaran. Serahkan Daisho. Adapun permaisuri, kami tidak akan membunuhnya. Kami akan menyerahkannya kepada Raja Iblis. Mulai sekarang dunia akan sepenuhnya menjadi milik ras iblis. Beraninya kau menyiksa Xiao Shui seperti ini. Kau berani mengancamku dengan itu. Dia. Bukankah dia tidak punya kekuatan spiritual? Asal kekuatan spiritual yang hebat ini. Bahkan, jauh lebih menakutkan daripada Raja Iblis. Sembilan. Penguasa alam 9 enter. Tidak mungkin. Penguasa alam, mohon maafkan kami. Raja Iblis yang suruh kami melakukan itu. Orang tua dari wilayah barat. Apa kau gila? Dia bisa jadi penguasa alam 9 nether. Tepat sekali. Sempoa rusakmu tidak pernah akurat. Aku tahu, semua ini diatur olehmu. Aku juga tahu bahwa kau puncak selatan, kebencian terhadap Daisho. Tapi aku menasihatimu, kau sebaiknya berhenti sekarang. Karena bahkan, jika kau membunuh permaisuri, itu akan sia-sia. Kutukan padamu sama sekali tidak bisa dibatalkan. Anda tahu tentang kutukan terlarang. Aku menghabiskan 100 tahun. Melintasi banyak alam untuk sampai sini. Untuk membatalkan kutukan terlarang agung adalah salah satu tujuanku. Semua kutukan dibatalkan. Mungkinkah dia benar-benar bisa mengangkat penderitaan warga puncak selatanku dari kutukan 100 tahun terakhir? Mantra ini ternyata memiliki kekuatan seperti itu. Mengubah energi langit dan bumi jadi nektar. Memberi manfaat bagi tanah. Kutukan terlarang agung, bubarlah. Sudah baik sekarang. Sudah baik sekarang. Perhatikan baik-baik. Lihat. Sangat indah. Mungkinkah dia benar-benar penguasa alam 9 Netherworld? Putri, lihat. Kutukannya benar-benar terangkat. Yang Mulia, cepat lihat. Tuan Muda Zhao telah mengangkat kutukan 100 tahun di puncak selatan. Apa yang Anda katakan? Terima kasih atas pengangkatan kutukan, penguasa alam. Terima kasih atas pengangkatan kutukan, penguasa alam. Bolehkah saya bertanya, Tuan? Bagaimana Anda melakukannya? Mantra yang Anda gunakan barusan, bisakah Anda mengajarkannya kepada kami? Ini adalah seni abadi. Dengan kultivasimu saat ini, kau masih jauh dari mampu. Yang Mulia, semua luka Anda sudah sembuh. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Semua sudah sembuh. Xiao Fan, saya sepertinya baru saja mendengar seseorang memanggil penguasa alam. Apakah Anda penguasa alam 9 Nether? Lepaskan. Kalian semua menyingkirlah dari jalanku. Kau. Aku yang pertama mendapatkannya. Secara logis aku seharusnya menjadi yang tertua.
Apa kau tidak mengerti siapa cepat dia dapat? Apa gunanya itu? Ketika aku menyamar sebagai permaisuri, aku sudah berbagi kamar dengan suamiku. Kami bersenang-senang bersama. Kalian semua menyingkirlah. Di dunia lain bintang biru di dalam penghalang. Aku sudah menjadi milik suamiku. Jika dia tidak melakukan perjalanan ke sini, apa urusan kalian? Secara kronologis, akulah yang asli. Tuan Muda Zhao, aku tidak menyangka bahwa di belakang Yang Mulia, kau akan begitu murahan. Cukup, Anda menganggap tempat ini apa? Di mata Anda, apakah tidak ada lagi martabat kekaisaran? Etika antara penguasa dan rakyat? Atau perbedaan antara atasan dan bawahan? Jika saya permaisuri tidak mengeluarkan dekret untuk menikahkan ketiga putri dengan Xiao Fan, apakah Anda akan punya hak untuk berada di sini? Berebut posisi. Tepat sekali, karena kau sudah menyerah kepada Daisho. Siapa yang menjadi yang tertua? Secara alami adalah keputusan Yang Mulia. Benar, saya adalah istri sah Xiao Fan. Apa? Sombong. Mengatakan begitu banyak. Bukankah kau masih berusaha untuk berebut posisi dengan kami? Tepat sekali. Sok suci sekali. Aku kira kau akan menegakkan keadilan. Jadi kenapa kalau kau adalah permaisuri? Bahkan bukan itu. Suamiku dan aku bertemu lebih awal. Salah. Yang Anda kenal hanya Xiao Fan yang berinkarnasi di bintang biru. Saya telah menemaninya selama 19 tahun. Orang yang saya rindukan selama 100 tahun. Anda benar-benar guru saya. Aku Raja Iblis telah kembali. Ingat, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Yang Mulia Raja Iblis. Anda akhirnya tiba. Kami berhasil untuk permaisuri iblis. Mengulur waktu, ini cukup untuk membuktikan kesetiaan kami padamu. Bocah ini, dia benar-benar berani merebut wanita darimu Raja Iblis. Sangat sombong. Luka Yang Mulia ini sekarang sudah pulih sepenuhnya. Dan kekuatanku telah meningkat pesat. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, cepat serahkan permaisuri. Dan kirim dia ke mansionku. Mulai sekarang seluruh Benoa akan menjadi wilayah ras iblis. Mimpi saja, lawan yang kalah. Hanya dengan kekuatan Anda sendiri. Jangan bermimpi untuk menggulingkan dunia. Kalian berdua leluhur tua. Kalian lihat penguasa alam 9 dunia bawah. Kalian berani bersumpah setia pada Raja Iblis. Dia membunuh 3 penguasa negara. Kau seharusnya membalas dendam padanya. Kau berani membunuh di depanku. Kau lagi bocah bau. Namun, hari ini kekuatan kasarmu tidak berguna. Artefak suci kuno yang kubawa. Harta sihir Kaisar Api. Harta karun ajaib permaisuri. Bagaimana dia mencurinya? Raja Iblis lancang. Hari ini, kau akan mati. Penguasa alam 9 nether. Penguasa alam 9 nether. Penguasa alam ampuni nyawaku. Penguasa alam tolong ampuni nyawaku. Aku salah. Aku pantas mati. Aku buta akan kehebatanmu. Aku pantas mati. Penguasa alam, tolong ampuni nyawaku. Guru. Xiao Su akhirnya menemukan Anda lagi. Tahukah kau? Untuk menemukanmu, aku melarikan diri dari dunia bawah 9 nether, dan telah melintasi berbagai alam, selama 100 tahun. Sekarang, aku akhirnya menemukanmu. Guru. Saya juga merindukan Anda selama 100 tahun. Sekarang kita tidak akan terpisah. Sangat menyentuh. Bagaimana kalau kita biarkan permaisuri menjadi bos? Itu terlalu tidak adil. Aku juga ingin punya guru seperti itu, bahkan ahli kuat seperti Raja Iblis, berlutut dan memohon belas kasihan. Penguasa alam 9 nether ini, sungguh keberadaan yang tak terkalahkan. Raja Iblis, apakah kau mengakui kesalahanmu? Aku tahu dosaku. Dulu, kau hanyalah monster iblis kecil. Di dunia bawah 9 netherku, saat penguasa alam ini tidak ada. Berani melarikan diri dan bawa bencana bagi rakyat jelata. Menghancurkan kedamaian dunia. Kau benar-benar tidak termaafkan. Penguasa alam, tolong ampuni aku. Segera kembali ke dunia bawah 9 nether. Dan rela diteka selama 10.000 tahun, 100.000 tahun. Aku tidak akan pernah berani berbuat jahat lagi. Raja Iblis, aku penguasa alam. Sebagai penguasa alam 9 nether, menjatuhkan hukuman padamu. Dan akan selamanya menekanmu di kedalaman dunia bawah 9 nether. Tidak akan pernah bangkit lagi untuk selamanya. Terima kasih penguasa alam. Ampun. Kami hanya berpura-pura setia kepada Raja Iblis. Ingin memanfaatkan saat dia lengah. Serang diam-diam penguasa alam. Benar, Raja Iblis sombong dan kejam. Kami menahan penghinaan dan memikul beban berat. Diam. Kalian bertiga. Benar-benar plan-plan dan oportunistik. Kemampuan akting kalian sangat bagus. Sungguh disayangkan kalian bukan aktor. Sepertinya kali ini kita benar-benar celaka. Memohon belas kasihan serendah itu pun tak berguna. Jadi hanya ada jalan keluar.
The film was Aku sudah tahu dia akan translated melarikan and diri, narrated by tapi M aku tidak Media. akan membiarkannya lolos begitu saja. Kejahatan Raja Iblis tidak termaafkan. Kau telah menghancurkan kedamaian, merenggut nyawa, dan menghancurkan kekayaan banyak orang. Kejahatanmu dibenci oleh dewa dan manusia. Hari ini aku akan memusnahkanmu. Leluhur tua hutan utara, Hadiah, penguasa alam. kau membantu tiran berbuat jahat, membantu Raja Hutan Utara merebut kekuasaan. Dihukum mati. Aku adalah pendosa belantara utara. Aku rela mati untuk menebus dosa-dosaku. Untuk menjaga perdamaian belantara utara. Aku memohon belas kasihan penguasa alam. Puncak Selatan terus-menerus memprovokasi, menyerbu Daejeon, dan melakukan kejahatan mengerikan, mengingat rakyatnya dihukum 1 abad oleh kutukan terlarang agung. Ampuni pelanggaran mereka. Penguasa alam 9 nada secara pribadi mengangkat kutukan terlarang agung, mengembalikan kebebasan bangsa Puncak Selatan. Terima kasih penguasa alam atas belas kasihmu. Guru, mulai sekarang Anda berhenti memakai topeng. Berlaku segera. Para putri dari 3 negara akan menjadi penguasa di negara masing-masing. Diharapkan di masa depan, ketiga negara dapat dengan Daisho melakukan perdagangan yang sering dan hidup berdampingan secara damai. Terima kasih penguasa alam. Terima kasih penguasa alam. Penguasa alam yang terhormat, kapan kita akan menikah? Aku tidak sabar. Aku menunggu penguasa alam di kamar pengantin untuk menggunakan cambuk kulit kecil. Baiklah, baiklah, baiklah. Penguasa alam yang terhormat, kau begitu perkasa. Kau pasti menyukai wanita liar kan? Aku di antara orang-orang ini yang paling liar, kau tahu. Aku bersedia seumur hidupku menjadi kuda liarmu, penguasa alam. Aku telah meramal bahwa anak-anak yang mereka lahirkan untukmu semuanya akan perempuan. Hanya aku yang bisa memberimu anak laki-laki, kau, dan bahkan 3. Katakan padaku, siapa nama anak kita nanti? Bisakah ini juga diramal? Guru milik saya. Dia hanya milik saya. Kalian semua, mundur. Kau seorang permaisuri yang bermartabat. Bagaimana bisa kau menarik kembali kata-katamu? Tepat sekali. Kau sudah menjadi selir, dan kau masih ingin menyimpannya sendiri. Menarik kembali kata-katamu. Apakah kau pantas menjadi seorang permaisuri? Bahwa tentang mengambil selil, lupakan saja untuk saat ini. Tidak mungkin. Benar, masih ada urusan penting yang harus diselesaikan. 2 leluhur, dalam pertempuran terakhir di lembah Guisu, kalian telah berjasa dalam menumpas iblis dan menghabiskan banyak kekuatan kultivasi kalian. Aku penguasa alam. Jasa kalian akan menghapus kesalahan. Aku tidak akan memperpanjang masalah ini. Banyak terima kasih penguasa alam. Kami berdua benar-benar setia kepada penguasa alam dan hanya akan mengikuti pimpinan penguasa alam. Kami tidak punya pikiran lain. Berikan ini padanya. Apa ini? Tenang saja dan ambillah. Ini bukan racun. Eliksir penghilang energi iblis. Hidup penguasa alam. Luar biasa. Para leluhur akhirnya semua pulih. Penguasa alam benar-benar maha kuasa. Aku terlalu jatuh cinta hingga tak bisa lepas. Penguasa alam, kau membantuku membalas dendam. Bagaimana aku harus berterima kasih padamu? Bagaimana kalau malam ini saja? Kalian berdua, hadiah apa yang kalian inginkan? Melapor kepada penguasa alam. Lindsay tidak mencari imbalan. Aku hanya berharap bahwa di masa depan, aku bisa selalu menjaga di sisi yang mulia. Melayani baik penguasa alam maupun yang mulia. Xiao Sui, bagaimana denganmu? Guru, saya juga tidak menginginkan hadiah lain. Karena hadiah yang saya inginkan, sudah saya terima. Xiao Sui sudah dewasa. Kamu semakin memikat. Sekarang, setelah ada kedamaian di seluruh negeri, dan 4 lautan bersatu, di masa depan, rencana apa yang Anda miliki? Aku berencana untuk mengadakan untukmu pernikahan akbar. Agar rakyat dari keempat negara bisa melihat Dong Fang Shui adalah orang paling bahagia di dunia. Selain itu, aku juga ingin membawamu berkeliling dunia dan menunjukkan kepadamu setiap sudut dunia ini. Apakah Anda tahu rencana apa yang dimiliki Xiao Sui? Apa yang dikatakan putri wilayah barat sebelumnya? Saya tidak percaya itu. Saya ingin melahirkan seorang putra untuk Anda. Jika bukan putra, saya akan terus mencoba. Saya menolak untuk percaya bahwa saya seorang permaisuri yang bermartabat, bingung soal melahirkan putra. Kamu pasti bisa melakukannya. Perhatikan keseimbangan kerja dan istirahat. Yang mulia, ini adalah milik penguasa alam. Kejutan yang disiapkan untukmu. Panduan perjalanan.
Kami juga ingin pergi. Penguasa alam tolong ajak aku. Aku sangat pandai menunggang kuda. Jika kau membawaku, aku akan menanggung semua biaya perjalanan. Bagaimana? Aku juga ingin pergi. Aku bisa menggunakan kompas untuk membantu semua orang menemukan jalan. Tunggu sebentar. Bagaimana kalau begini? Aku punya ide yang lebih baik. Ide apa? Aku sudah memutuskan untuk membawa kalian semua ke tempat yang lebih menyenangkan. Bintang biru. Aku kembali.